Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel gue. Di video kali ini gue akan kembali membahas salah satu film Jepang lagi. Tapi berbeda dengan video sebelumnya, sekarang gue lagi pengen membahas film dengan genre baku hantam. Tentu saja gue juga nggak mau kalian bosen dengan genre yang mellow terus. Dan film yang gue mau bahas kali ini berjudul Donten Niwarau Live Action. Yuklah daripada banyak cincong, mending kita langsung lanjut ke pembahasan. Enjoy! Pagiku cerah, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Film ini dimulai dengan adegan seorang penjahat yang sedang dikejar oleh dua bocil beserta polisi. Karena penjahat ini sangat lihai melarikan diri, baku hantam pun tidak terelakkan. Akan tetapi, dua bocil beserta para polisi tadi masih kewalahan menangani satu penjahat ini. Ketika penjahat ini menemukan sebuah celah, dia akhirnya mencoba untuk kabur. Mengira sudah lolos dari kejaran, datang satu orang yang menghadangnya. Hanya dengan satu pukulan, dia langsung menyerah. Diketahui, nama pria ini adalah Ten. Dia adalah kakak tertua dari dua bocil tadi. Lalu, nama kedua bocil ini adalah Sora dan Taro. Ten ini memiliki sifat konyol dan murah senyum. Akan tetapi, di balik kekonyolannya, dia adalah seorang penguasa terkuat, sekaligus yang paling dihormati di wilayah tersebut. Lalu, untuk kedua bocil ini, tentu saja mereka juga sangat dihormati, karena mereka adalah adik dari sang penguasa. Singkat cerita, penjahat tadi akhirnya tertangkap. Lalu, Ten bersaudara, mereka berniat langsung pulang. Dan bersaudara, mereka tinggal di sebuah kuil di mana di dalam kuil tersebut terdapat dua pedang suci yang dijadikan tempat beribadah oleh masyarakat setempat. Di tengah perjalanan, mereka bertiga disambut oleh para warga yang memberikan mereka beberapa makanan sebagai sebuah penghormatan. Keesokan harinya, sebagai seorang yang bertanggung jawab, tiga bersaudara ini mengantarkan penjahat yang kemarin ke sebuah penjara yang berada di sebuah pulau terpencil. Di penjara ini, mereka memperlakukan para tahanan dengan sangat kejam. Akan tetapi, tindakan tersebut tentu tidak diketahui oleh Ten. Diketahui di dalam penjara juga ada seorang penjahat yang sangat ditakuti, yaitu Kotaro Fuma. Dia adalah seorang pemimpin klan Fuma yang dimana klan ini telah dimusnahkan karena berusaha melawan pemerintah. Oh ya, di dalam kuilnya Ten juga ada satu orang lagi yang tinggal, yaitu Shira. Dia adalah seorang asisten rumah tangga dan Ten sudah menganggapnya sebagai keluarganya sendiri. Diketahui Shira juga berasal dari klan Fuma, tapi tentu saja pemerintah tidak mengetahui hal tersebut. Adegan lalu berpindah ke kantor pemerintahan yang sedang mengadakan rapat rahasia bersama pasukan terhebatnya. Di sana mereka membahas tentang kebangkitan Orochi yang akan bangkit 300 tahun sekali, dan di tahun ini adalah genap tahun ke-300. Di mana sebentar lagi Orochi akan bangkit. Orochi adalah seekor monster yang sangat mengerikan. Sebelum dia bangkit, dia akan masuk ke dalam tubuh manusia yang dia pilih. Dan jika Orochi sudah bangkit, dia akan merusak segala sesuatu yang ada. Orochi tidak bisa dibunuh, dia hanya bisa disegel oleh pedang suci milik keluarga Ten. Dan inilah salah satu alasan kenapa keluarganya Ten sangat dihormati. Diketahui ternyata Ten juga pernah bergabung menjadi pasukan khusus, di mana dia adalah kaptennya. Oke, kesimpulan dari rapat tersebut adalah mereka akan mencari wadah Orochi dan berniat akan langsung membunuhnya. Adegan pun berpindah kembali ke kuil. Ketika Taro dan Sora sedang membersihkan halaman, tiba-tiba ada dua orang polisi dengan kondisi terluka datang meminta pertolongan. Sontak mereka berdua langsung mendatangi polisi itu dan bertanya apa yang sudah terjadi. Mereka menjelaskan jika ada sekelompok orang tidak dikenal sedang mengacau di kota. Karena Ten sedang tidak ada di kuil, akhirnya dua bocil ini memutuskan untuk membantu polisi tersebut. Ketika mereka sudah sampai di kota, keadaan kota sudah kacau. Sora dan Taro yang berusaha menghentikan kekacauan, akhirnya mereka melawan kelompok tersebut. Karena musuh terlalu banyak, ditambah lagi mereka berdua masih belum berpengalaman, akhirnya mereka terpojok. Ketika mereka kebingungan, pasukan khusus akhirnya tiba, dan tidak lama setelah itu Ten juga datang bersama Shira. Diketahui ternyata kelompok ini adalah klan Fuma yang sedang mencari wadah Orochi. Tapi berbeda dengan pemerintah, tujuan mereka adalah untuk membangkitkan Orochi.
Karena sang terkuat sudah tiba, akhirnya Ten melerai keributan. Dia tidak mau ada pertumpahan darah di wilayahnya. Hanya dengan perkataan, akhirnya klan Fuma mundur. Dan para pasukan khusus juga meminta maaf kepada Ten atas keributan di wilayah tersebut. Keadaan kota akhirnya menjadi tenang. Dan seperti biasa, masyarakat kota memuji Ten karena telah melindungi mereka. Singkat cerita, mereka bertiga akhirnya pulang ke kuil. Sora yang penasaran mengenai Orochi bertanya kepada Ten. Akan tetapi Ten tidak mau menjelaskannya karena mereka masih terlalu muda untuk mengetahui hal tersebut. Klan Fuma yang masih melanjutkan aksinya, mereka berencana mensabotase penjara. Karena seperti yang sudah dijelaskan, di dalam penjara tersebut juga ada pemimpin klan Fuma, dan mereka berencana untuk membebaskannya. Singkat cerita, seluruh penjara sudah mereka taklukkan, dan pemimpin mereka sudah dibebaskan. Bukan hanya itu, mereka juga menjadikan penjara sebagai markas mereka. Di sisi lain, ketika penjara sedang diserang, Ten sedang asik bercanda sambil melatih adik-adiknya. Ketika latihan selesai, Sora dan Taro disuruh Ten untuk pulang ke rumah. Di tengah jalan, mereka dihampiri oleh beberapa petani yang bertanya mengenai Orochi. Ternyata selama ini Ten merahasiakan semua tentang Orochi kepada seluruh masyarakatnya, dan mereka baru mengetahuinya ketika penyerangan di kota. Taro yang kebingungan hanya bisa menenangkan mereka dengan meyakinkan jika semuanya akan baik-baik saja selama ada Ten. Mendengar itu mereka langsung menjadi tenang. Tapi berbeda dengan Sora, karena rasa ingin tahunya sangat tinggi, dia merasa ada yang aneh dengan keadaan ini. Singkat cerita, para petinggi negara sedang mengadakan sebuah festival tahunan. Tentu saja semua orang yang berpengaruh diundang ke acara tersebut, termasuk Ten bersaudara. Sora dan Taro yang telat menghadiri acara tersebut berusaha mencari Ten. Tapi tanpa sengaja mereka mendengar perbincangan antara Ten dan kepala keamanan. Inti dari perbincangan tersebut adalah diketahui jika dulu kedua orang tua Ten dibunuh oleh klan Fuma. Sora dan Taro yang sudah terlanjur mendengar percakapan mereka langsung memotong pembicaraan. Dan diketahui juga jika Ten telah berbohong mengenai penyebab kematian kedua orang tua mereka, yang mana setahu mereka kedua orang tuanya meninggal karena sebuah penyakit. Sora dan Taro yang kecewa karena merasa sudah dibohongi langsung pergi meninggalkan Ten. Lalu alasan Ten menyelamatkan Shiro walaupun dia tahu Shiro berasal dari klan yang telah membunuh kedua orang tuanya adalah karena Ten berpikir jika tidak semua klan Fuma itu jahat. Singkat cerita, acara pun telah selesai dan Ten langsung memutuskan untuk pulang. Ketika Ten sampai di rumah, karena Sora masih belum pulang, akhirnya Ten mencoba mencarinya. Tidak membutuhkan waktu lama, Ten akhirnya menemukan Sora. Di sini Ten mengatakan alasan dia berbohong. Seperti yang telah gue jelaskan, alasan Sora berbohong karena adik-adiknya masih terlalu muda untuk mengetahui semua hal itu. Sora yang masih memiliki banyak pertanyaan sekalian langsung bertanya mengenai Orochi. Karena kebohongan Ten sudah terlanjur terbongkar, akhirnya dia menjelaskan semuanya. Singkatnya, pertama, Ten menjelaskan jika dulu kala Orochi adalah sosok yang baik. Karena kemampuannya, dia menjadikan tanah yang ada di wilayah tersebut menjadi subur. Akan tetapi, karena Orochi memiliki penampilan yang sangat mengerikan, para penduduk pun mengusirnya. Lalu Orochi pun murka yang mengakibatkan sebuah bencana besar. Ten menyimpulkan jika selama ada kebencian maka bencana akan terus datang, dan tugas dari keluarga Ten adalah agar membuat masyarakat semuanya bahagia. Sora yang mendengar semua itu berkesimpulan jika Ten bisa berkata seperti itu karena dirinya kuat. Sora yang haus dengan kekuatan akhirnya mendatangi markas pasukan khusus dan memohon agar mereka bisa membuatnya menjadi lebih kuat. Awalnya Sora ditolak, akan tetapi karena dia adalah adik dari Ten, akhirnya ketua pasukan khusus mengizinkannya. Latihan pun dimulai. Sora disuruh untuk melawan pasukan terlemah. Awalnya Sora habis dipecundangi, sampai lawannya mengatakan jika dirinya tidak percaya jika Sora adalah adik dari Ten karena saking lemahnya. Mendengar ucapan tersebut, Sora yang marah, matanya langsung berubah menjadi merah dan tidak terkendali. Lawannya yang kaget karena Sora tiba-tiba menjadi kuat, akhirnya kewalahan. Ketika lawannya sudah tersungkur, Sora yang masih mengamuk berniat ingin menghabisinya. Akan tetapi Sora langsung dihentikan oleh anggota lainnya. Sora yang baru sadar, dia juga bingung dengan apa yang telah terjadi padanya. Dia merasa seperti ada yang mengendalikan dirinya.
Singkat cerita, Sosei sebagai kapten pasukan yang melihat kemampuan Sora akhirnya menyuruhnya untuk datang kembali besok. Bukan untuk dilatih, tapi dia curiga jika Sora adalah wadah dari Orochi. Ketika Sora pulang, tanpa sepengetahuannya, Sosei mengutus bawahannya untuk menguji Sora. Ketika di tengah perjalanan, Sora pun diserang oleh bawahan Sosei, dan pertempuran pun tidak terelakkan. Hasilnya, Sora sukses membuat bawahan Sosei terkapar. Diketahui jika kekuatan tersebut akan aktif jika Sora sedang terdesak, dan selama kekuatan tersebut aktif, kesadaran Sora akan menghilang. Bawahan Sosei yang sudah kalah memutuskan untuk kembali untuk melapor. Setelah kejadian tersebut, Sosei semakin yakin jika Sora adalah wadah dari Orochi. Sora yang baru sampai di pintu rumah berteriak kesakitan. Ten yang mendengar itu langsung membuka pintu. Betapa terkejutnya Ten ketika dia melihat tangan Sora yang berubah menjadi bersisik. Di sisi lain, di pihak pemerintahan, mereka mengadakan rapat untuk menyusun rencana membunuh Sora. Demi kepentingan bersama, mereka tidak peduli jika Sora adalah adik dari Ten sekalipun. Adegan pun kembali ke kediaman Ten. Ten yang sudah tahu jika adiknya adalah wadah dari Orochi bersiap melakukan ritual penyegelan menggunakan 2 pedang suci. Tanpa lama-lama, Ten langsung memulai ritualnya. Akan tetapi, ketika di tengah ritual, Ten ditusuk oleh Shira. Ten yang tak percaya atas pengkhianatan itu, dia shock berat. Dan karena luka tusukan tersebut menguras banyak darah, akhirnya Ten tidak sadarkan diri. Diketahui juga ternyata Shira ini bukan hanya anggota klan Fuma biasa, akan tetapi dia juga adalah saudara kembar dari pemimpin klan. Dia telah menantikan momen tersebut sejak lama, dan tentu saja semuanya sudah direncanakan Shira dengan sangat matang. Sora yang kesadarannya sudah dikuasai oleh Orochi akhirnya pergi menuju tempat kebangkitan bersama Shira. Dan tempat yang mereka tuju adalah penjara di pulau terpencil. Di sana mereka semua sudah bersiap menunggu kedatangan Orochi. Oh ya, gue juga lupa jelasin. Jadi alasan klan Fuma ngebet banget ingin membangkitkan si Orochi adalah karena memang sudah turun-temurun mereka mengagungkan sosok Orochi. Keesokan harinya Shira pun sadar dan tanpa basa-basi dia langsung bergegas pergi menyelamatkan Sora. Dia menyuruh Taro untuk menjaga kuil. Setelah Ten pergi, Taro yang ingin berbuat sesuatu akhirnya dia memutuskan untuk pergi meminta bantuan pada pasukan khusus. Di sisi lain, di dalam penjara mereka sedang menunggu waktu kebangkitan, yaitu ketika gerhana matahari tiba. Dan hanya tinggal menunggu beberapa jam lagi agar gerhana matahari tertutup sempurna. Selagi mereka menunggu, Ten akhirnya tiba dengan kondisi yang tentu saja tidak baik. Klan Fuma yang sudah bersiap akhirnya menyerang Ten. Karena kondisi Ten yang sangat buruk, dia sangat kewalahan menghadapi puluhan orang sekaligus. Walaupun dia kewalahan, akan tetapi dia masih bisa memberikan perlawanan sengit. Ketika Ten terpojok dan semakin melemah, akhirnya pasukan khusus pun tiba bersama Taro. Dan pertempuran sengit dimulai kembali. Baku hantam pun terus terjadi sampai akhirnya klan Fuma terdesak dan pemimpin mereka terbunuh. Setelah kekuatan musuh melemah, Ten langsung mendekati Sora untuk melakukan ritual penyegelan. Dan setelah ritual selesai, ternyata itu hanya membuat Orochi terpisah dari wadahnya. Ketika sudah tidak ada lagi perselisihan di antara kedua belah pihak, akhirnya mereka melakukan ritual penyegelan yang kedua kalinya. Dan ritual pun berhasil, lalu seketika Orochi pun menghilang. Akhirnya cuaca kembali normal dan mereka semua pulang dengan selamat. Lalu cerita pun selesai. Oke teman-teman, bagaimana pendapat kalian tentang film yang satu ini? Apakah seru? Jika kalian ada rekomendasi film yang bagus untuk direview, silahkan kalian bergibahialah di kolom komentar. Gue Vanhuri Channel, sampai ketemu di next video. Bye. Yang